Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti dari UPPJJ Kota Batam. Pada kesempatan diskusi ke-7 kali ini, mata kuliah Studi Komparasi Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, saya akan kembali membahas tentang gender dalam pendidikan dasar. Artikel yang akan saya bahas pada diskusi ini berjudul Gender Difference in Science Inference Skill on Elementary School. Penulis dari artikel ini adalah Atiko dari Universitas Syekh Nurjati Cirebon, tahun terbit 2023. Untuk tautan link artikel ini nanti akan saya berikan pada deskripsi video. Adapun yang melatar belakangi pembuatan penelitian ini, yaitu yang pertama adalah guru cenderung lebih memperhatikan siswa laki-laki dalam pembelajaran sains, atau bisa kita bilang terjadinya kesenjangan gender dalam pembelajaran sains. Penelitian ini diawali dengan keprihatinan terhadap adanya ketimpangan gender yang terlihat dalam proses pembelajaran sains di tingkat sekolah dasar. Siswa laki-laki sering dianggap lebih berkompeten dalam sains, yang menyebabkan mereka lebih difasilitasi dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Kemudian alasan yang kedua yaitu siswi merasa kurang dihargai, berdampak pada motivasi dan kepercayaan diri. Atau bisa kita bilang pengaruh pada motivasi dan kepercayaan diri siswa perempuan. Perlakuan yang tidak setara tersebut menyebabkan siswi merasa kurang dihargai atau merasa kurang mampu, sehingga motivasi belajar mereka dalam bidang sains menurun. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam hasil belajar dan persepsi diri. Kemudian alasan yang ketiga yaitu kurangnya penelitian mengenai isu ini di tingkat sekolah dasar di Indonesia, atau kurangnya kajian empiris pada tingkat dasar. Kebanyakan studi tentang isu gender dalam sains dilakukan di tingkat menengah atau di perguruan tinggi. Maka dari itu, penelitian ini mengisi kekosongan dengan fokus pada anak usia sekolah dasar yang ada di Indonesia. Pada artikel ini membahas perbedaan keterampilan inferensi sains antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di sekolah dasar. Maka dari itu dapat kita rumuskan masalahnya, yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan dalam keterampilan inferensi sains antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di sekolah dasar. Berikutnya adalah tentang metodologi penelitian yang digunakan. Dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif komparatif, di mana menggunakan instrumen berupa tes keterampilan inferensi sains dengan analisis datanya berupa uji statistik berdasarkan gender siswa, jadi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Adapun hasil penelitian yang disajikan yaitu yang pertama, siswa laki-laki menunjukkan nilai keterampilan inferensi yang lebih tinggi, atau bisa kita bilang adanya perbedaan keterampilan inferensi. Hasil menunjukkan bahwa siswa laki-laki memiliki nilai keterampilan yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan siswa perempuan. Kemudian yang kedua yaitu indikator kesimpulan ilmiah, keberanian berpendapat, partisipasi, dan eksperimen. Perbedaan ini muncul terutama dalam kemampuan menarik kesimpulan dari informasi ilmiah. Kemudian yang kedua, keberanian mengemukakan pendapat atau jawaban selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, partisipasi aktif dalam kegiatan eksperimen atau diskusi kelas. Nah, ini terjadi ketimpangan antara siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Kemudian yang berikutnya yaitu faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi hasil ini. Jadi terjadi interpretasi awal bahwa hal ini tidak selalu menunjukkan bahwa siswa laki-laki secara alami lebih unggul, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan belajar yang cenderung lebih mendorong atau mendukung partisipasi dari siswa laki-laki ini. Pembahasan pada artikel ini yang pertama yaitu tentang peran guru yang sangat penting. Guru seringkali tanpa sadar memberi ruang yang lebih banyak pada siswa laki-laki untuk aktif, seperti dalam menjawab pertanyaan atau menjadi sukarelawan dalam
demonstrasi ataupun eksperimen. Sehingga peran guru sendiri justru memberikan ruang partisipasi siswa laki-laki dan siswa perempuan yang sering tidak setara. Kemudian yang kedua yaitu stereotip gender atau wilayah laki-laki, kesempatan laki-laki dalam pembelajaran sains ini semakin kuat sehingga terjadilah kesenjangan. Sains masih sering dilabeli sebagai ilmunya anak laki-laki secara sosial dan budaya. Hal ini membuat siswa perempuan merasa tidak cukup mampu atau akhirnya tidak tertarik walaupun sebenarnya memiliki potensi yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dan juga pembahasan sebelumnya, dapat kita berikan saran bahwa guru perlu membagi kesempatan berpartisipasi secara merata antara siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Mengatur distribusi partisipasi di kelas secara adil, itu sangat penting. Kemudian yang kedua, memberi dorongan dan umpan balik positif kepada siswa perempuan. Sehingga hal ini akan mendorong semua siswa, termasuk siswa perempuan, untuk terlibat dalam kegiatan di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu mendesain kelas yang responsif gender dan mendukung pembelajaran yang inklusif. Sehingga siswa laki-laki maupun siswa perempuan bisa kita anggap setara dalam pembelajaran sains. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Atiko ini dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan nyata dalam keterampilan inferensi sains antar gender pada sekolah dasar. Yang kedua, perlu adanya pelatihan guru terkait kesetaraan gender dalam pengajaran sebagai implikasi dari hasil penelitian ini. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum dan metode pembelajaran harus lebih inklusif sehingga bisa mengakomodir siswa laki-laki maupun siswa perempuan tanpa adanya kesenjangan. Demikian pembahasan pada diskusi yang ketujuh ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa menjadi guru yang senantiasa bisa memfasilitasi anak didik kita, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membeda-bedakan gender. Sehingga hasil yang kita inginkan, hasil yang anak-anak inginkan dan juga orang tua harapkan bisa terwujud melalui anak didik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.